Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Hari ini saya ditemani oleh Pak Ignatius Putra untuk membahas sebuah materi yang luar biasa namanya pendidikan multikultural. Pak Putra, apa kabarnya hari ini nih? Wah, luar biasa. Oke, menurut Bapak, kenapa Pak? Apa pendidikan multikultural itu penting gitu ya? Ya, pendidikan multikultural itu ya memang sangat penting karena kita itu dari berbagai macam latar belakang, ya kultur ya, budaya tidak hanya soal ya budaya etnis saja, tetapi juga menyangkut ya mungkin jenis kelamin, pendidikan, pokoknya itulah culture-nya. Nah ini banyak sekali dan kalau kita mempertahankan budaya sendiri ya yang terjadi bentrok dan ya ya tidak damai. Nah, jadi pentingnya multikultural itu menciptakan suasana damai yang membuat orang ya bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kurang lebih itu sebenarnya multikultural sangat penting. Oke, hari ini teman-teman semua, saya dan Pak Putra akan membahas sebuah jurnal, artikel ilmiah tepatnya, tentang bagaimana pendidikan multikultural itu digaungkan oleh teman-teman guru bahasa Inggris. Ah, Bapak dulu atau saya dulu nih? Silakan Pak Ari dulu. Oke, baik. Ya, Teman-teman, ini adalah sebuah judul dari sebuah artikel ilmiah. Ini memang apa namanya berjudul Promoting Multiculturalism Teacher English Profesi and Multicultural Education in Indonesia. Jadi ini adalah slide selanjutnya adalah sebuah ini nama saya dan nama Pak Ignatius Putra Setiahati. Langsung selanjutnya. Nah, ini adalah jurnal yang memang jurnal internasional ya. Dia itu Q2. Dia membahas tentang pendidikan multikultural yang dilakukan oleh teman-teman bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kalau Pak Putra melihatnya seperti apa, Pak? ya. Pertama menarik saya harus bercatatan ini ya. Pak Ari pintar memilih ini karena rupanya penelitiannya di Palembang gitu ya, Oh, di berarti Sumatera Selatan. sedaerah dengan Bapak ya? Iya, daerah Iya. kami rupanya. Oke. Saya sendiri belum baca sebelumnya, dan setelah saya baca, luar biasa. Nah, pendidikan bahasa Inggris bagi pendidikan bahasa ya. Pertama itu harus kita belajar bahasa itu sebenarnya tidak cukup hanya sekedar ya belajar bahasanya saja. Sedikit banyak harus mengenal latar belakang. Karena bahasa itu adalah bagian dari ya latar belakang budaya maksud saya. Karena bahasa itu adalah bagian dari budaya. Maka kalau kita mau belajar bahasa, kita harus sedikit banyak harus mengenal budaya. Syukur-syukur kita mengenal sungguh-sungguh luar biasa. Nah, begitu juga kalau kita belajar bahasa Inggris, ini kan konteksnya penelitian bahasa Inggris, Pak ya. Nah, Betul, kalau betul. belajar bahasa Inggris ya sedikit banyak kita harus mengerti pola pikir orang Inggris, bagaimana caranya mereka ya ya budaya mereka lah kurang lebih. Nah, baru kita sedikit banyak harus bisa lebih menguasai. Begitu juga dengan budaya-budaya lain atau dengan bahasa-bahasa lain. Begitu Pak Ari. Oke, Ya. coba kita next slide, kita langsung bedah satu persatu. Ini tadi yang disebut oleh Pak Putra, mempromosikan multikulturalisme kemahiran guru bahasa Inggris dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Tadi saya sepakat dengan Pak Putra bahwa mempelajari bahasa itu bukan hanya bahasa, tapi juga budaya. Jadi ketika kita mempelajari bahasa, juga karena bahasa itu adalah produk sebuah budaya, dengan mempelajari bahasa Inggris tentu saja bahasa Inggris akan mengerti budaya dan negeri Inggris itu sendiri gitu. Terlebih tentu saja banyak sekali referensi-referensi dunia luar itu dan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, nah ini dalam dalam artikel ilmiah ini teman-teman semua ada kemampuan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di Indonesia uh, cukup rendah gitu ya. Ini di sini penelitian di Sumatera Selatan menunjukkan hanya 10,54% yang mencapai rata-rata nilai tinggi dari 24.808 guru berijazah gitu kan. Berarti ini adalah guru bahasa Inggris dengan berijazah bahasa Inggris. Wow, berarti kita ini masih ini ya, masih ini ya. Sekali. Sedangkan Rendah abad ya. abad 21 kemampuan bahasa Inggris sangat dibutuhkan karena bahasa bahasa menjadi bahasa salah satu bahasa universal mengikuti teknologi mengenal budaya lain dan multikultural. Lanjut Pak Putra, next slide. Iya.
Ya, silakan Pak. Ya, ini dalam jurnal ini metode yang digunakan adalah menggunakan ukuran persepsi yang dirancang dan digunakan dengan pre-service dan in-service atau implementing and teaching. Tujuan sekundernya adalah untuk menguji penambahan beberapa variabel seperti tingkat pendidikan, tugas belajar, yaitu pada pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, pendidikan tinggi, dan gender pria dan wanita ke dalam model prediksi masing-masing dari 7 variabel. Ini ada 7 variabel, diantaranya ada ME, MEPD, MECI, MESL, MECR, MEGA, MEGS, MER. Dari kemampuan bahasa Inggris guru. Kebutuhan ini didukung oleh teorinya Gottlieb dan Chin tahun 1986 yang berpendapat bahwa pendidikan multikultural bagi guru harus meningkatkan kompetensi profesional ketika menyangkut kebutuhan masyarakat majemuk. Artinya guru-guru itu belajar bahasa asing atau dia mengerti bahasa asing, sebenarnya dia telah membuka cakrawalannya untuk menerima atau mengetahui budaya-budaya di luar budayanya dia gitu kan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah membandingkan hasilnya secara subjektif model prediksi untuk kedua jenis status kelayakan kerja guru prajabatan versus dalam jabatan. Next slide. Silakan Pak. Ya, dari penelitian ini, ya ringkasnya sebenarnya cukup panjang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sebenarnya. Data-datanya nanti bisa dipelajari lebih jauh Bapak Ibu uh, di artikel yang kami juga sharekan ya. Nah, tapi ringkasnya begini, hasilnya adalah perbedaan rata-rata kemahiran bahasa Inggris, kemahiran orang guru berbahasa Inggris itu, dan pendidikan multikultural itu, baik guru prajabat dan guru yang sudah menjabat itu, berdasarkan tingkat pendidikan itu ada perbedaan begitu ya. Nah, tingkat pendidikan dan tugas mengajar, artinya tugas yang mereka dalam mengajar itu, terutama level-levelnya di sini yang dimaksud dari ya mungkin SD, SMP, SMA lah kalau di kita kan, dan gender. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi produk momen person atau English proportion dan juga ME itu sekali lagi multicultural education itu total dan faktornya itu berdasarkan tingkat pendidikan itu dan tugas mengajar itu ada korelasi di sini. Kurang lebih begitu hasilnya Pak Ari. Ya. Oke, teman-teman semua, bahwa sebentar saya ganti dulu di sini. Seperti kita lihat di sini ya, next slide. Kita akan berdiskusi bahwa pertama, benarkah dengan memiliki keterampilan berbahasa dan asing itu guru dapat mengubah persepsinya terhadap pedagogi multikultural. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pedagogi multikultural, calon guru akan diberdayakan untuk menciptakan struktur dan pengaturan sosial di lingkungan sekolah yang mendorong pendidikan bagi semua siswa di sekolah dan di luar sekolah, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, etnis, bahasa, kepercayaan, jenis kelamin, budaya, dan status sosial. Ini dari teori Banks pada tahun 2001. Hal ini dibuktikan bahwa mengapa sih hal itu bisa terjadi? Karena guru itu pastinya dengan dia belajar bahasa Inggris yang kami sebutkan di awal, teman-teman semua, bahwa dia pasti mengenal budayanya. Dan bukan hanya budaya Inggris saja, karena dengan dia belajar bahasa Inggris secara baik gitu ya, maka dia bisa membaca literatur berbahasa Inggris lainnya yang membahas tentang budaya-budaya negara lainnya juga gitu kan. Poin 2-nya Pak Putra. Ya, bagi guru yang aktif menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Inggris dari guru itu telah mengembangkan bakat dan potensi belajar mengajar mereka. Jadi mereka semakin tumbuh, semakin berkembang.
semakin kuat skor kemahiran bahasa Inggrisnya ya, dan semakin tinggi pula pengembangan pribadi. Nah, ini ada hubungannya dengan kepribadian juga ya, yang merupakan sebenarnya salah satu dari pendidikan multikultural ini. Artinya pribadi yang mulai terbuka, menghargai orang lain. Tapi saya mau nambahkan juga berkaitan dengan ini, saya secara pribadi, kita nggak usah jauh-jauh lah kita untuk membantu memahami, kita belajar bahasa Inggris atau kita belajar bahasa asing. Seperti kita belajar mungkin bahasa Minang gitu. Kita harus sedikit mengerti bagaimana, karena bahasa itu menurut saya, karena ini bagian dari budaya tadi, bukan hanya sekedar menghafal kata-kata, tetapi kita harus memang ada sense-nya. Nah, sense itu sangat erat kaitannya dengan budaya. Maka ketika misalnya orang Jawa yang sungguh memang mengerti bahasa Jawa dan dia memakai kata itu akan sangat punya rasa khusus. Nah, ketika kita belajar bahasa orang lain dan kita bisa sampai ke situ, sebenarnya kita bisa mengerti apa yang dimaksud. Nah, itulah nanti multikulturalnya Pak ya, pendidikan multikultural. Kita bisa memahami perasaan orang, walaupun memang tidak gampang karena kita sebagai orang asing itu, tetapi kita ketika kita mulai memakai bahasa-bahasa yang mereka pakai, apalagi di Indonesia kan banyak budaya gitu kan, itu luar biasa. Nah, dalam konteks ini belajar bahasa Inggris juga begitu, kita mencoba memahami dengan teknologi sekarang sih sebenarnya semakin gampang kita untuk memahami pola pikir orang lain, walaupun tidak akan selalu pas, tetapi ini sangat membantu. Nah, itu berikutnya itu dengan mahir berbahasa Inggris, para guru dapat berpartisipasi dalam komunitas akademik internasional yang memfasilitasi pendidikan global dan keberhasilan akademik mereka. Nah, ini berkaitan dengan guru sendiri, artinya ada kemungkinan mereka bisa berkompetisi, nah, mengembangkan diri. Tentu juga mereka akhirnya dengan membaca bahasa Inggris, wawasan menjadi luas. Nah, itu ada hasilnya begitu dengan kemahiran mereka. Tapi kalau kita terbatas, ya memang juga menjadi sulit untuk terbatas. Walaupun sih sekarang kita bisa menerjemahkannya dengan AI segala macam. Tetapi tetap sense-nya itu ketika kita mempelajari, ada sense yang bisa kita pahami dari latar belakang bahasa itu akan membantu sekali. Kemudian yang terakhir, kemampuan bahasa Inggris juga memungkinkan mereka mengakses berbagai publikasi ilmiah di bidang terkait, berpartisipasi dalam komunikasi online dan mendapatkan manfaat dari transfer teknologi. Nah, ini yang zaman sekarang sangat terasa. Kita sendiri harus membaca ya jurnal-jurnal bahasa Inggris, itu sangat membantu. Kemudian terlibat mungkin seminar-seminar yang berbahasa Inggris ya, dan juga mungkin ya teknologi, kita membaca semua banyak sekali teknologi yang aplikasinya berbasis bahasa Inggris, dan ini sungguh-sungguh sangat membantu. Nah, itu dari hasil penelitian ini rupanya ada hubungannya tadi kepribadian, kemudian juga kemampuan dalam komunitas akademik dan juga kemampuan dalam dunia teknologi saat ini. Itu kurang lebih Pak Ari yang bisa yang kita temukan ya di dalam diskusi penelitian ini. Iya, sekedar menambahkan Pak Putra bahwa tadi betul sekali bahwa walaupun ada teknologi, tapi teknologi itu kan diciptakan oleh teman-teman yang ada di Barat, ya, dan which is itu bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau kita ingin menguasai teknologi juga, kita harus menguasai bahasa asing juga. Dan itu saya setuju sekali dengan pada poin terakhir itu ya. Kemampuan bahasa Inggris memungkinkan mereka mengakses berbagai publikasi ilmiah di bidang terkait. Artinya apa? Kalau kita menguasai bahasa asing itu, kita dapat mengupgrade pengetahuan kita tentang pengetahuan yang ada di dunia, perkembangan apa yang ada di dunia gitu kan. Yang mungkin dulu misalkan dulu itu perbudakan itu masih boleh, sekarang sudah tidak boleh karena ada hal-hal baru yang terbarukan yang di menjadi konsensus bagi kita semua. Nah, memang selain itu pasti kita juga akan belajar dengan budayanya gitu kan, dengan juga dari film, buku ataupun teknologi yang ada. Nah, ini teman-teman semua, hari ini juga kita berbeda gitu ya. Saya dari Jakarta atau Tangerang, Pak Putra dari Palembang gitu kan. Kita bertemu dalam Zoom ini dengan menggunakan teknologi. Dan tentu saja teknologi itu mempermudah kita kalau kita bisa menggunakannya. Betul, betul nggak Pak Putra ya, seperti itu? Ya, ini Zoom ini salah satu alat canggih yang membantu kita. Oke, next slide-nya. Nah, ini kesimpulannya. Uh, ada dua, nanti saya poin satunya dan Pak Putra poin duanya. Ada hubungan pertumbuhan guru dalam kemahiran berbahasa Inggris dengan kesadaran pendidikan multikultural, walaupun tidak terlalu kuat.
sikap positif terhadap budaya lain sehingga mereka dapat menyesuaikan praktik pengajaran mereka dengan latar belakang siswanya meningkatkan kesadaran akan pendidikan multikultural. Hal ini terjadi karena wawasan gurunya sudah banyak berubah gitu kan. Walaupun seperti yang terjadi hari ini ya, pendidikan multikultural itu sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia terlebih menjelang tahun-tahun panas seperti ini ya, Pak Putra ya, di mana kadang-kadang Betul. itu gampang sekali kita tuh terbentur-terbentur gitu kan. Padahal nenek moyang kita juga dan literatur-literatur yang ada di dunia ini juga mengatakan bahwa sudah nggak zaman gitu kan kalau kita membahas-bahas yang bicara sara dan sebagainya gitu. Poin dua Pak Putra silakan. Oke, meskipun pendidikan multikultural penting dalam budaya apapun, tetapi cara penerapannya berbeda budaya satu dengan budaya yang lain. Nah, di sini maksudnya ya kita tidak bisa serta-merta menyamakan begitu, karena setiap budaya punya latar belakang masing-masing, punya tradisi masing-masing, dan itulah pentingnya kita memahami budaya orang lain dulu. Karena kadang-kadang ada banyak hal yang berbenturan kelihatannya. Tetapi setelah kita lihat di balik itu ada nilai-nilai rupanya sama di balik itu. Maka kita jangan cepat mengadili dari budaya, mungkin agama, mungkin juga dari tingkah laku, mungkin dari bahasa yang bisa saja menjebak kita akhirnya ya menjadi konflik. Nah, dengan pendidikan multikultural ini yang tidak hanya yang salah satunya yang penelitian ini adalah bahasa Inggris khususnya. Nah, rupanya memang ada hubungannya, membantu sekali untuk memahami karena bahasa adalah bagian dari budaya dan itu membantu orang untuk mempelajari budaya yang lain. Dan kalau kita bisa belajar dari sini, kita sebenarnya semakin terbuka dan semakin ya pendidikan multikultural melalui bahasa juga sungguh luar biasa bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang ya terbuka menerima orang lain dan berwawasan luas terutama itu juga saya kira. Itu Pak Ari? Ya. Baik, ini mungkin juga ada ini ya ada tersirat dari si artikel ini bahwa uh, kata patah kita tuh tak kenal maka tak sayang maka tak peduli gitu kan. Dia dengan kita mengenal budaya orang lain, dengan kita mengenal budaya orang lain, maka kita akan sayang dengan budaya tersebut dan akhirnya ketika sayang jadi peduli. Artinya peduli itu tidak saling merusak, tidak saling menghujat, tapi saling menjaga satu dengan yang lainnya. Mungkin pendidikan multikultural hari ini yang dibutuhkan seperti itu, Pak Putra ya. Jadi kita Betul. saling 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 menjaga bahwa pasti ada perbedaan gitu kan karena kita berdiri dari latar belakang yang berbeda dan tadi yang benar seperti tadi ya tadi Pak Putra sudah memberikan analogi yang lain bahwa nggak usah jauh-jauh kadang-kadang kalau kita pergi dengan kita menawar barang dengan bahasa Minang misalkan di Tanah Abang jadi lebih Ya. murah gitu kan ini saudara gitu kan padahal itu hanya sebagian orang menggunakan trik itu agar misalkan menjadi lebih ini baik Pak Putra kuncinya adalah tadi mengenal bahasa berarti mengenal budaya. Teman-teman semua silakan membaca lebih jauh karena kami tidak menyebutkan angka-angka statistiknya secara kuantitatif, tapi di situ tadi yang kami sebutkan dalam konklusinya atau kesimpulannya bahwa ada hubungan antara pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan multikultural walaupun tidak terlalu signifikan. Dari saya sedemikian, dari Pak Putra ada yang mau tambahkan? Satu poin ya. Ya, selain kita mengenal budaya yang lain, nah multikultural itu penting itu juga berpikir positif gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir negatif itu karena kita dengan kepala kita, dengan budaya kita, latar belakang kita. Padahal ya belum tentu orang seperti itu. Kalaupun memang seperti itu, kita belum tahu juga mengapa mereka begitu. Bisa saja kita, memang mereka melakukan begitu, ya kita tidak tahu karena mereka punya latar belakang, ya tadi latar belakang budaya, agama, atau mungkin keluarga, bahasa, dan sebagainya. Maka ya selain ya kita mengenal, tapi juga berpikir positif dan kita ya, menghargai apapun itu saudara-saudari kita semua, supaya terciptalah kedamaian dan kerukunan di antara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Putra atas waktunya pada hari ini. Selamat bertemu lagi dalam bedah artikel ilmiah berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.